Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, namun rezeki terasa cepat habis dan hati selalu diliputi oleh rasa cemas? Ternyata ada satu rahasia besar yang sering dilewatkan oleh banyak orang di waktu fajar. Bukan tentang seberapa berat kita bekerja, melainkan tentang apa yang kita baca dalam waktu 5 menit di antara 2 sholat di waktu subuh. Amalan sederhana yang sangat dicintai oleh Rasulullah ini terbukti mampu membalikkan keadaan hidup seseorang dalam sekejap, mengalirkan rezeki dari arah yang tak terduga, sekaligus menenteramkan jiwa yang gundah. Apa sebenarnya amalan rahasia agung di balik waktu fajar ini? Mari kita bongkar bersama apa saja amalan rahasia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, penguasa jagat raya, Zat yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian, yang mengalirkan air hujan dari langit serta menumbuhkan limpahan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Semoga sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada panutan agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia berjuang di atas jalan kebenaran hingga hari kiamat kelak. Sahabat serambi surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pernahkah terdetik di dalam hati kita mengenai betapa cepatnya roda waktu berputar dari satu fajar ke fajar berikutnya? Sungguh, sebelum sang surya benar-benar menampakkan sinarnya, subuh hadir sebagai waktu yang paling sakral dan penuh dengan keutamaan. Di saat mayoritas manusia masih terbuai dalam lelapnya tidur, hamparan langit justru sedang dipadati oleh para malaikat. Mereka turun untuk menyaksikan secara langsung siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang bersedia bangkit, membasuh diri dengan wudhu, lalu merebahkan keningnya bersujud di hadapan Sang Pencipta. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan sebuah kabar gembira mengenai pergantian tugas para malaikat ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian mendatangi kalian, dan mereka semua akan berkumpul secara khusus pada waktu pelaksanaan sholat subuh dan sholat asar. Ketahuilah wahai sahabat sekalian, momen subuh bukan sekedar penanda dimulainya hari yang baru. Waktu ini adalah kunci pembuka keberkahan dan pintu gerbang utama yang mempengaruhi ketentraman jiwa kita sepanjang hari. Namun sangat disayangkan, di balik segala kemuliaan ibadah subuh, ada satu amalan istimewa yang kerap kali kita lewatkan begitu saja. Amalan tersebut adalah meluangkan waktu untuk tetap duduk sejenak setelah selesai menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh, berdiam diri dalam ketenangan sambil melantunkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terlihat sederhana dan ringan, amalan ini sesungguhnya menyimpan rahasia besar bagi ketenangan batin serta kelancaran hidup kita. Menetap selama beberapa menit untuk berzikir setelah sholat sunnah fajar
mampu melapangkan jalan rizki, mengusir kegundahan hati, dan mendatangkan perlindungan Allah sepanjang hari. Lantas, bagaimana dampaknya jika kita membiasakan diri untuk duduk diam, menenangkan pikiran, dan memusatkan hati untuk mengingat Allah? Sungguh hal itulah yang menjadi kebiasaan mulia Rasulullah. Dalam riwayat lain diungkapkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melewatkan 2 rakaat sunnah qobliyah subuh sepanjang hayatnya. Bahkan setelah melaksanakannya, beliau memilih untuk tetap duduk berzikir hingga matahari terbit. Mengapa momen setelah qobliyah subuh ini begitu krusial? Duduk di waktu tersebut bukanlah bentuk istirahat biasa. Itu adalah waktu emas yang membentang antara selesainya ibadah sunnah dan terbitnya fajar. Sebuah fase di mana doa-doa mengalir lebih mustajab, kalbu menjadi jauh lebih bersih, dan untayan zikir menjadi lebih mudah diterima di sisi Allah. Mengenai keutamaan waktu menjelang subuh ini, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Liriklah ayat tersebut. Itulah tanda-tanda dari hamba beriman yang mendapatkan cinta dari Allah. Mereka membatasi waktu tidurnya demi memperpanjang komunikasi dengan Allah lewat zikir. Meskipun raga mereka terasa lelah, namun jiwa mereka dipenuhi dengan kedamaian. Mereka sangat memahami bahwa subuh bukan sekedar awal dari rutinitas duniawi, melainkan sebuah momentum di mana Allah membuka pintu-pintu langit dan mempersilahkan doa-doa hambanya untuk membumbung naik. Pada waktu yang penuh berkah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan berupa zikir-zikir yang pendek namun memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Terdapat 3 zikir utama yang apabila kita rutinkan setelah sholat qobliyah subuh, niscaya akan menjadi wasilah terbukanya keran rizki, penggugur tumpukan dosa, serta penumbuh rasa damai di dalam dada kita. Adapun zikir yang pertama adalah memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kalimat thayyibah ini merupakan salah satu ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Kalimatnya sangat ringan ketika diucapkan oleh lidah kita, namun memiliki bobot yang sangat berat dalam timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Melalui zikir ini kita sedang mengagungkan kesempurnaan Allah, sekaligus melunturkan dosa-dosa kecil yang seringkali kita perbuat tanpa kita sadari. Zikir yang kedua adalah melazimkan bacaan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Inilah untayan kalimat yang mampu menjadi penyejuk bagi hati yang lara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Mari kita renungkan bersama. Jika seorang Rasulullah yang sudah dijamin suci dari dosa atau maksum saja masih konsisten memperbanyak istighfar setiap harinya, lalu bagaimana dengan keadaan kita yang saban hari berlumuran hilaf dan banyak kesalahan? Sungguh istighfar adalah penawar terbaik bagi jiwa yang sedang gundah gulana. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk melapangkan rezeki yang seret, melenyapkan duka lara, serta mengundang turunnya rahmat dari Allah. Terkait mukjizat dari istighfar ini, Allah telah menegaskannya dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit, melimpahkan rizki, dan menambah harta dan anak keturunan, serta Ia akan menurunkan hujan dari langit, melimpahkan rizki, dan menambah harta serta anak-anakmu. Subhanallah. Dari ayat ini kita belajar bahwa memohon ampunan bukan hanya sekedar sarana pembersih noda dosa, melainkan juga magnet yang menarik segala bentuk aliran keberkahan hidup, baik untuk urusan dunia maupun akhirat kita. Kemudian zikir yang ketiga adalah meneguhkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengenai keagungan kalimat ini, Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kanat lahu adlu asyri riqab. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan dilindungi dari setan hingga petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat tauhid ini merupakan saripati dari pondasi keimanan dan menjadi puncak tertinggi dari seluruh rangkaian ibadah seorang hamba. Dengan melantunkannya secara berulang di fajar subuh, kita sebenarnya sedang memperbaharui sumpah setia ketauhidan kita, serta memasrahkan seluruh sisa usia kita sepenuhnya hanya ke dalam pengaturan Allah. Sahabat serambi surga yang dikasihi Allah, mari kita praktekkan ketiga jenis zikir ini sesaat setelah menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Tetaplah berada dalam posisi duduk di tempat sholat kita. Tahanlah diri sejenak sebelum kita mulai bercakap-cakap dengan orang lain, atau sebelum kita menyalakan layar telepon genggam kita. Kita hanya memerlukan waktu berkisar antara 5 hingga 7 menit saja. Namun investasi waktu yang singkat ini bernilai luar biasa besar di hadapan Allah. Apabila kita memiliki kelonggaran waktu dan ingin memperbanyak pundi-pundi pahala, kita diperbolehkan untuk menambahkan pembacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, serta surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing sebanyak 1 kali. Namun seandainya waktu kita memang sangatlah terbatas, maka mengamalkan 3 zikir utama tadi sudah dirasa amat mencukupi. Faktor terpenting di sini adalah konsistensi atau istiqomah. Sebab di dalam sifat istiqomah itulah
letak mengalirnya keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Coba bayangkan betapa indahnya jika setiap pagi kita membuka hari dengan fondasi iman yang kokoh dan keikhlasan yang tulus. Pastilah hari-hari yang kita lalui akan diliputi oleh rahmat-Nya. Oleh sebab itu, janganlah terburu-buru untuk beranjak dari tempat duduk setelah menyelesaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah sebagai berikut: barang siapa yang mendirikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tetap duduk untuk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu dilanjutkan dengan mendirikan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan memperoleh ganjaran pahala yang setara dengan pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, hanya dengan meluangkan waktu sebentar, menggerakkan lidah kita untuk berzikir serta menghadirkan kehusuan hati, Allah berkenan membalasnya dengan pahala agung setara ibadah haji dan umrah yang tiada cacat. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, jika kita melihat fenomena hari ini, betapa banyak manusia yang mengeluhkan hilangnya rasa tenang di dalam hidup mereka, ketahuilah bahwa hilangnya ketenangan itu bukan disebabkan oleh kurangnya kepemilikan harta benda, melainkan karena keringnya jiwa mereka dari aktivitas berzikir di waktu subuh. Allah telah mengingatkan hal ini dengan sangat indah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena itu, mari kita jadikan esok pagi sebagai titik balik untuk mulai merasakan kehadiran Allah di setiap embusan napas kita, sebab di sanalah letak sumber kekuatan iman dan kedamaian jiwa yang sesungguhnya. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan memanjatkan doa bersama-sama. Allahumma ja'alna minaz zakarina wal minal mustaghfirina bil ashari wa minal ladina tatma'innul qulubuhum bidzikrika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, yang memohon ampun di waktu sahur, dan termasuk orang-orang yang hatinya tentram dengan mengingatmu, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat serambi surga, rizki dan ketenangan sejati tidak pernah berada di dalam genggaman dunia, melainkan di dalam kedekatan kita dengan Sang Pemilik semesta. Mari kita mulai esok pagi untuk menahan diri tidak terburu-buru beranjak dari sajadah setelah qobliyah subuh. Jika Anda merasa video ini memberikan manfaat dan ingin bersama-sama menyebarkan kebaikan fajar ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Serambi Surga agar tidak ketinggalan video motivasi Islami lainnya. Mari kita saling mendoakan di kolom komentar. Tuliskan doa terbaik Anda atau cukup ketik Bismillah, saya siap istiqomah. Agar kita bisa saling mengaminkan, jangan lupa bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta, karena satu kebaikan yang Anda bagikan
bisa menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.